Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Anda semua sehat dan bersemangat untuk memuji memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 84 ayat 4 mengatakan, berbahagialah orang-orang yang diam di dalam rumah Tuhan, serta ingin terus-menerus memuji dan memuliakan nama Tuhan setiap hari. Dan saya percaya kita adalah orang-orang berbahagia itu. Haleluya. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat datang di ibadah online Gereja SIB Seremban kepada orang yang pertama kali bersama-sama kita pada pagi hari ini. Pada hari ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Diharapkan semua jemaat dapat menyediakan roti serta air di tempat Anda masing-masing pada hari ini. Kepada jemaat yang tergerak hatinya untuk memberi persembahan atau persepuluhan Anda untuk membantu pekerjaan Tuhan di tempat ini, Anda boleh mentransferkan ataupun bank in secara online di dalam akaun yang akan dipaparkan di skrin Anda sebentar nanti. Sebelum kita memulakan acara ibadah kita pada pagi ini, saya akan membawa kita di dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes 21 ayat 1 hingga 25. Yohanes 21 ayat 1 hingga 25. Saya akan membacanya di dalam Alkitab versi bahasa Malaysia. Tajuk besar mengatakan, Yesus menampakkan diri kepada 7 orang pengikutnya. Ayat yang pertama, setelah itu Yesus menampakkan diri sekali lagi kepada pengikut-pengikutnya di Tasik Tiberias. Beginilah peristiwa itu berlaku. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang pengikut Yesus yang lain sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada mereka, "Aku hendak pergi menjala ikan." Mereka berkata kepadanya, "Kami ikut." Oleh itu mereka menaiki perahu lalu bertolak. Tetapi sepanjang malam itu mereka tidak mendapat seekor ikan pun. Apabila matahari terbit, Yesus berdiri di pantai. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Dia Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, "Hai kawan-kawan, adakah kamu mendapat ikan?" "Tidak, seekor pun tidak," jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Labuhkanlah jala ke sebelah kanan perahu, lalu kamu akan mendapat ikan." Mereka melabuhkan jala, tetapi mereka tidak terdaya menariknya kembali karena terlalu banyak ikan yang tertangkap. Ayat yang ke-7. Pengikut yang dikasihi oleh Yesus berkata kepada Petrus, "Dia Tuhan." Apabila Simon Petrus mendengar bahwa Dia itu Tuhan, Petrus memakai bajunya yang ditanggalkannya semasa bekerja, lalu terjun ke dalam air. Pengikut-pengikut lain mendarat dengan perahu itu sambil menarik jala yang penuh dengan ikan. Mereka tidak beberapa jauh dari darat, kira-kira 100 meter sahaja. Apabila mereka tiba di pantai, mereka melihat ikan dibakar di atas bara api dan roti pun ada di situ. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah beberapa ekor ikan yang baru kamu tangkap kemari." Simon Petrus pergi ke perahu lalu menyeret jala di darat. Jala itu syarat dengan ikan yang besar-besar, semuanya berjumlah 153 ekor. Meskipun ikan sebanyak itu tertangkap, jala itu tidak koyak. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah makan." Tidak seorang pun daripada pengikutnya berani berkata, "Siapakah Tuhan?" Karena mereka tahu bahwa Dia Tuhan. Oleh itu Yesus menghampiri mereka, mengambil roti, lalu memberikan roti itu kepada mereka. Dia berbuat demikian juga dengan ikan itu. Inilah ketika kali Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya setelah Dia dibangkitkan daripada kematian. Dan setelah mereka makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, adakah kamu lebih mengasihi aku daripada semua orang ini? Mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku."
Untuk kali kedua Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku." Untuk kali ketiga Yesus bertanya kepadanya, "Simon anak Yohanes, adakah kamu mengasihi aku?" Petrus sedih karena Yesus bertanya 3 kali kepadanya, "Adakah kamu mengasihi aku?" Oleh itu Petrus menjawab, "Ya Tuhan, Tuhan mengetahui semuanya. Tuhan tahu bahwa aku mengasihi Tuhan." Yesus berkata kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Apa yang aku katakan ini benar. Semasa kamu masih muda, kamu mengikat tali pinggang lalu pergi ke mana saja kamu mahu. Tetapi semasa kamu tua, kamu akan mengulurkan tangan lalu seorang lain akan mengikat kamu dan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak mahu pergi." Dengan kata-kata ini, Yesus menunjukkan bagaimana Petrus akan mati kelak untuk memuliakan Allah. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yesus dan pengikut yang dikasihinya. Ayat yang ke-20. Petrus berpaling dan melihat pengikut yang dikasihi oleh Yesus datang mengikut mereka. Dialah pengikut yang duduk dekat Yesus pada waktu makan dan bertanya kepadanya, "Ya Tuhan, siapakah yang akan mengkhianati Tuhan?" Ketika Petrus melihat dia, Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan orang ini?" Yesus menjawab, "Jika aku mahu dia hidup sehingga aku kembali, apa kena mengenanya dengan kamu? Tetapi kamu, ikutlah aku." Oleh itu tersebarlah berita di kalangan pengikut Yesus bahwa pengikut itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak berkata bahwa pengikut itu tidak akan mati, melainkan Yesus berkata, "Jika aku mau dia hidup sehingga aku kembali, apa kena mengenanya dengan kamu?" Dialah pengikut yang memberikan kesaksian tentang perkara-perkara ini. 25 yang terakhir. Masih banyak lagi perkara lain yang dilakukan oleh Yesus. Jika semuanya ditulis satu persatu, pada hematku seluruh dunia ini pun tidak cukup untuk memuat semua Alkitab yang akan ditulis itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Kau Allah yang mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Kami mohon Tuhan kiranya Kau memberkati kami dari permulaan hingga selesainya ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami rindu Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, karena kami percaya Roh-Mu tidak terbatas. Oleh itu ya Tuhan, kami percaya Roh-Mu hadir dimanapun kami berada pada saat ini. Terima kasih Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati hadirat Tuhan. Shalom dan selamat pagi kepada jemaat SIB Seremban. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online. Mari pada saat ini kita ambil posisi kita dimanapun Anda berada pada saat ini. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Karena saya percaya kita ada pada saat ini karena semua adalah kemurahan daripada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan semuanya baik. Mari pada saat ini kita teruskan lagu ini, Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik,
dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga pada saat ini Bapa kami masih lagi dapat berkumpul bersama dengan ahli keluarga kami Bapa, untuk kami sama-sama memuji dan kami sama-sama memuliakan nama-Mu. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau terus memuji nama-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, mari pada saat ini kita mau menaikkan lagu ini. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena pengorbanan Tuhan di kayu salib telah menyelamatkan kita dari setiap dosa-dosa yang telah kita lakukan. Terima kasih Yesus atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Telah Engkau buktikan Bapa kasih setia-Mu buat kami anak-anak-Mu ya Bapa. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabar semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi? Kita bersyukur karena kita dapat menyembah Tuhan sebentar tadi melalui puji-pujian dan penyembahan. Dan sudah pastinya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan dan juga perjamuan Tuhan yang akan kita jalankan sebentar nanti, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Bapa, kami sangat bersyukur kepadamu, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Bapa yang selalu memberikan perhatian dan pertolongan kepada kami. Walaupun kami melalui berbagai-bagai situasi, keadaan yang sangat sukar, pandemik COVID-19 yang menyerang dunia, dan juga kami tidak dapat beribadah secara fisikal, namun kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah berubah dalam tuntunan-Mu, dalam bimbingan-Mu, dalam pertolongan-Mu. Engkau tetap setia. Dengan itu Bapa, kami serahkan ibadah ini agar Tuhan campur tangan melalui apapun yang kami dengar. Biarlah kiranya kebenaran-Mu itu mengambil tempat dalam kehidupan kami, mengubah kami, dan juga menguatkan iman kami, supaya kami lebih berpegang kepada Tuhan,
sanggup untuk berhadapan dengan apapun situasi, sebab kami tahu Tuhan di pihak kami. Terima kasih Bapa, dan perjamuan Tuhan sebentar kami terima supaya kami dapat mengerti maksud sebenar, dan bukan saja mengerti, tetapi benar-benar meyakini dan mengimani bahwa Tuhan mati untuk kami, menebus kami dari segala dosa-dosa kami, membebaskan kami, memerdekakan kami, memulihkan kami, sehingga kami layak menyebut Engkau sebagai Bapa kami. Terima kasih Yesus, sebab kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, di dalam nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Mari kita melihat di dalam Matius pasal 26, ayat 26 hingga ayat 29, yang berkata demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Dan kita telah menyediakan roti dan air di rumah masing-masing. Dan sekali lagi, kita berhadapan dengan meja Tuhan ini dan meletakkan iman percaya kita kepada apa yang kita lakukan. Dan bagi orang yang mengalami berbagai-bagai situasi, pergumulan, masalah, sakit, penyakit, dengan mengimani tentang pengorbanan Kristus ini, maka kesembuhan terjadi. Amin, saudaraku. Dan kita memegang roti, sama-sama memegang roti. Boleh edarkan roti kepada seluruh keluarga. Kita memegang roti. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kita sama-sama terlibat mengambil bagian, mengambil roti, memakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Kita memegang air, dan juga keluarga boleh mengedarkan air yang melambangkan darah Kristus kepada seluruh ahli keluarga. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Mari kita sama-sama mengambil bagian, meminum air yang melambangkan darah Kristus. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum firman Tuhan disampaikan. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau begitu mengasihi kami. Bukti ini adalah pengorbanan-Mu. Dan biarlah kiranya kami disembuhkan dari segala sakit penyakit, sebab firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu, oleh luka-Mu, oleh darah yang tercurah dari tubuh-Mu, menyembuhkan segala sakit penyakit. Terima kasih Bapa.
Dan sebentar firman Tuhan disampaikan, biarlah kiranya kebenaran ini mengambil tempat dalam kehidupan kami, dan kami akan bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan kami akan bertambah kuat, dan makin mencintai Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin. Saudaraku, kita pada hari ini adalah belajar pada pasal dan tema terakhir dari seluruh Injil Yohanes. Dan kita telah belajar banyak tentang Yesus. Dan hari ini kita belajar tentang mengenal Yesus, Sang Konselor dan Pemberi Amanat, yang terdapat di dalam Yohanes pasal 21, ayat 1 hingga ayat 25, seperti mana yang telah dibaca pada awal ibadah kita tadi. Dan kita melihat ulang ataupun mengingat kembali tema-tema yang telah disebut ataupun telah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan dari awal Injil Yohanes, dari pasal pertama sampai pasal 20 minggu lepas. Dan saya menyebutnya sekali lagi supaya kita dapat mengingat apa yang telah kita pelajari. Yang pertama, mengenal Yesus, Allah yang berkuasa. Mengenal Yesus, penghapus dosa dunia. Mengenal Yesus, pembuat mukjizat. Mengenal Yesus, penentu masuk surga. Mengenal Yesus, pembaharu hati. Mengenal Yesus, penguasa atas kehidupan. Mengenal Yesus, Sang Allah sejati. Mengenal Yesus yang berkuasa atas alam. Mengenal Yesus, sahabat orang-orang berdosa. Mengenal Yesus, Sang terang dunia. Mengenal Yesus, pencerah hidup manusia. Mengenal Yesus, gembala yang baik. Mengenal Yesus, pembangkit orang mati. Mengenal Yesus yang dimuliakan. Mengenal Yesus, Tuhan dan Guru. Mengenal Yesus, pemberi perintah baru. Mengenal Yesus, penyedia tempat di surga. Mengenal Yesus, Sang Penghibur. Mengenal Yesus yang tinggal di dalam orang percaya. Mengenal Yesus, sahabat sejati. Mengenal Yesus dan roh kebenaran. Mengenal Yesus, penyataannya. Mengenal Yesus dan penyataannya. Mengenal Yesus dan doanya. Mengenal Yesus yang berwibawa. Mengenal Yesus yang adil. Mengenal Yesus yang disalib. Mengenal Yesus yang bangkit. Hari ini, tema terakhir dari seluruh Injil Yohanes, yaitu mengenal Yesus Sang Konselor dan Pemberi Amanat. Amin. Kalau menyebut tentang konselor, saya percaya kalian memahami arti daripada konselor. Dan kalau di dalam dunia sekuler ataupun dunia pendidikan dan dunia luar daripada bidang gereja, memang kita tahu bahwa apa itu konselor, apa peranannya, dan tujuan kita pergi ke konselor dan kriteria konselor profesional. Dan saya mau menyebutnya supaya kita dapat memahami tugas konselor di luar gereja, di mana kita tahu bahwa dia melibatkan psikologi, peranan dan bimbingan dan penyuluhan. Dan kita tahu bahwa mereka perlu ada kelayakan di mana memiliki latar belakang pendidikan S1, jurusan bimbingan konseling, bimbingan penyuluhan, dan psikologi pendidikan dan bimbingan. Itu adalah kelayakan mereka. Dan biasanya konselor bergerak dalam bidang pendidikan, juga mengisi bidang organisasi, industri, penanganan korban bencana alam, dan konseling masyarakat. Dan apakah itu konselor?
yaitu tenaga profesional yang memberikan pelayanan dalam bidang konseling. Dan juga kegiatan yang mengumpulkan fakta dan pengalaman para siswa ataupun konseli. Memfokuskan terhadap masalah tertentu yang dialami bersangkutan. Memberi masukan untuk memecahkan masalah tersebut. Dan juga kerjasama antara konselor, psikologi dalam upaya penyembuhan klien. Dan peran konselor adalah melakukan diagnosis, yaitu tentang gangguan emosi dan sebagainya, menyediakan konseling, membantu mencari bantuan, menyediakan konsultasi dengan orang tua ataupun orang yang terkait, merujuk kepada spesialis, memberi rekomendasi, memberi ceramah ataupun penataran, menciptakan dan mengembangkan progres kursus, menjelaskan program-program bimbingan, meneliti dan melakukan evaluasi terkait tingkat efektivitas. Oke, itu peran konselor. Dan seterusnya, tujuan mengapa pergi berjumpa dengan konselor adalah menurunkan ataupun menghilangkan stres, membuat diri menemukan kenyamanan ataupun suatu rasa aman di dalam diri kita, supaya dapat memahami diri sendiri maupun orang lain, memperoleh tujuan dan kepuasan hidup sesungguhnya, ingin mendorong perkembangan personal dengan tujuan menjadi manusia yang lebih baik, meningkatkan hubungan dengan individu lain agar lebih baik lagi, mencari upaya-upaya untuk mengerti diri sendiri. Tujuan kita pergi berjumpa dengan konselor. Dan kriteria konselor profesional adalah memiliki penguasaan pengetahuan, penguasaan emosional yang stabil, memahami kepribadian orang yang akan dikonseli dan juga kepribadian sendiri, dapat dipercayai, dan kondisi psikologi yang baik ataupun jiwa yang baik. Itulah kriteria konselor profesional. Dan bila menyebut tentang konselor di luar kekristenan ataupun di luar gereja, maka kita dapat melihat sebenarnya di dalam Alkitab telah kita menemukan seorang pribadi yang memang sebagai konselor, pembimbing, penuntun, penasihat hidup kita. Dan tidak lain tidak bukan, namanya siapa? Namanya Yesus Tuhan kita. Amin. Dan kita tahu tujuan Yohanes adalah menyatakan dan memfokuskan pemberitaannya kepada pribadi Yesus. Dan pribadi Yesus ini seperti mana yang saya sebut dari awal tadi, yaitu tema-tema yang telah kita belajar sampai akhir pasal Injil Yohanes ini, yaitu pasal 21, kita belajar dengan satu tema, mengenal Yesus sang konselor dan pemberi amanat. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat Yesus sebagai sang konselor. Dia sebagai pembimbing, dia sebagai penuntun, dia sebagai penasihat. Saudaraku, dia lebih daripada konselor yang ada di muka bumi ini. Apapun gelaran mereka, apapun ijazah mereka, apapun pendidikan mereka, apapun kedudukan mereka, tidak dapat mengatasi Yesus. Yesus di atas semua konselor yang ada di muka bumi ini. Dan kita sangat bersyukur sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman kepada Yesus, kita benar-benar merasa bahwa kita dipedulikan oleh Yesus sendiri. Mengapa, saudaraku? Karena di dalam bagian firman Tuhan ini, kita dapat melihat peranan Yesus sebagai konselor. Di dalam ayat 1 hingga ayat 14, menerangkan peristiwa yang berlaku. Saudaraku, kita melihat bagaimana Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya
yaitu Petrus dan beberapa murid yang lain, keberadaan Yesus di tepi Danau Tiberias, dan dia sendiri yang mengambil iktibar untuk bertemu dengan mereka, mencari mereka, bahkan menunggu mereka di tepi Danau Tiberias. Ini jelas menyatakan bahwa Yesus yang sanggup membimbing dan memulihkan murid-muridnya pada panggilan pelayanan yang mula-mula Yesus percayakan kepada mereka. Sudah pasti kita tahu bahwa Yesus pernah memanggil mereka satu persatu. Dia mengatakan, ikutlah aku dan kamu menjadi penjala manusia. Dari latar belakang pelbagai dan kebanyakan mereka adalah nelayan. Dan Yesus memanggil mereka dari tugasan mereka, dari pekerjaan mereka sebagai nelayan, untuk menjadi penjala manusia. Dan Yesus sedang mencari mereka yang telah coba untuk lari daripada panggilan yang mana Yesus mau mereka menjadi penjala manusia. Dan memang Yesus tahu mereka berada di Danau Tiberias. Dan kita dapat melihat peristiwanya di mana Yesus menyadari bahwa mereka sedang mulai lemah semangat, mulai mempunyai keraguan, mulai mempunyai pertanyaan-pertanyaan dalam diri mereka tentang apa masa depan mereka, sehingga mereka mulai sedikit menyimpang dari tujuan Tuhan kepada mereka. Dan kita dapat melihat di Danau Tiberias sedang mereka berada di dalam danau menggunakan perahu, dan Yesus ada di tepi danau. Petrus dengan 6 murid yang lain adalah pribadi yang Yesus mau jumpai. Dan Petrus menyatakan di dalam ayat, dalam pasal 21 itu, bahwa dia mau pergi menjala. Dan bila Petrus mengatakan dia mau pergi menjala, lalu murid yang lain juga ikut serta dengan Petrus. Seperti mana sebelum mereka dipanggil Tuhan, memang pekerjaan mereka kebanyakan sebagai nelayan. Dan mereka berusaha, dikatakan firman Tuhan, sepanjang malam, tidak mendapat seekor ikan pun. Itu agak aneh. Padahal mereka punya pengalaman sebelum ini. Tetapi yang jelas, pengalaman kali ini adalah berbeza daripada pengalaman sebelum-sebelumnya. Mereka tidak menangkap seekor ikan pun. Agak ganjil, sepertinya Danau Tiberias kehilangan ataupun kehabisan ikan. Saudaraku, itu menyatakan suatu perkara yang dapat menambah kegelisahan mereka, menambah pertanyaan-pertanyaan yang akan mereka soal terhadap diri mereka, mengapa dan mengapa. Dan juga sepertinya masa depan mereka sudah mulai tidak cerah, karena mereka tidak mendapat hasil tangkapan sepanjang malam. Dan sudah pastinya pertanyaan demi pertanyaan timbul di dalam pikiran mereka. Memang Yesus pernah dan sudah menampakkan diri kepada mereka 2 kali, yaitu 2 minggu sebelum penampakan Yesus yang ketiga kali ini kepada mereka. Namun mereka masih lagi mempunyai persoalan dan masalah, emosi dan perasaan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, kalau menyebut tentang masalah, memang kita dapat melihat ada 3 sikap di dalam menghadapi sesuatu masalah sebagai manusia. Yang pertama adalah orang itu bila dia menghadapi masalah, dia akan mundur dan tidak berani menghadapi masalah. Itu satu kategori, satu sikap manusia yang berhadapan dengan masalah. Dia mundur dan tidak berani menghadapi masalah. Yang kedua, orang itu akan berusaha keras, menerjang ke hadapan, maju ke hadapan, menghadapi masalah tersebut. Maksudnya dia berani, apapun risiko,
dia harus menghadapi masalah yang sedang dihadapi. Dan sikap yang ketiga adalah orang itu membuat tujuan dan alasan untuk mengelak, untuk menghindari masalah-masalah yang sedang dilalui. Dengan berbagai-bagai alasan, dia coba menghindari masalah tersebut. Dan jelas di sini, di dalam sikap Petrus dan beberapa murid yang lain, mereka mengalami suatu keadaan krisis dalam diri mereka, emosi mereka, perasaan mereka, sehingga mereka coba untuk menghindari dari panggilan pelayanan yang Tuhan telah tetapkan kepada mereka sebelum ini. Dan kita tahu bahwa Yesus benar-benar tahu perasaan mereka, pergumulan mereka. Tidak ada seorang pun yang menyatakan apa yang sedang mereka lalui kepada Yesus, tapi Yesus sebagai konselor, sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang memberikan perhatian, yang sungguh-sungguh mau memulihkan hidup murid-muridnya, datang kepada mereka. Saudaraku, Yesus datang untuk membimbing mereka balik kepada panggilan asal yang Tuhan telah tetapkan bagi mereka. Dan cara Yesus membimbing mereka kembali kepada panggilan semula, yaitu menjadi penjala manusia, adalah dengan datang, mencari, bahkan berada di tepi pantai menunggu mereka. Saudaraku, kehadiran Yesus itu segera, sama ada dia, karena dia Tuhan, dia sepertinya sekelip mata ada di situ. Dan juga ada kemungkinan, ada penafsiran juga mengatakan kehadiran tubuhnya, dia bergerak dari suatu tempat menuju ke tepi danau Tiberias. Berarti Yesus berada di situ, berdiri ketika hari mulai siang, kata firman Tuhan. Dan ini menyatakan bahwa Yesus benar-benar mempunyai pengetahuan yang sangat-sangat luar biasa, secara semula jadi, dan dia bertindak atas dasar pengetahuan supanya sebagai Tuhan. Dan Yesus juga menunjukkan realiti persekitaran, di mana melibatkan tanah dan air, ikan dan roti yang Yesus sediakan untuk murid-muridnya. Selain itu, Yesus menunjukkan bahwa dia dapat melihat, bercakap, mendengar, dan merasakan apa yang dirasai oleh para muridnya, Petrus mereka. Jarak dari tepi pantai, dari tepi danau tersebut, dengan perahu yang Petrus mereka guna, adalah kira-kira 200 hasta jaraknya. Dan Yesus bertanya kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Saudaraku, Yesus sebenarnya tahu bahwa mereka tidak menangkap seekor ikan pun, itu sebabnya Yesus datang untuk bertemu dengan mereka dengan tujuan yang sangat besar, karena sebagai konselor yang memahami persoalan-persoalan murid-muridnya. Karena kita tahu peristiwa kematian, penyaliban, pengkebumian, dan juga kebangkitan Yesus itu menjadi suatu perkara yang masih menghantui murid-muridnya. Dan Yesus tahu mereka berada di danau tersebut, dan Yesus datang untuk bertemu dengan mereka. Karena Yesus tahu bahwa mereka tidak menangkap seekor pun, dan sudah pastinya Yesus mau menolong mereka supaya perasaan-perasaan yang pelbagai yang menghantui pikiran dan hati mereka terubah, dan mereka akan memahami tentang pribadi Yesus yang pastinya membuat mereka lebih mau mempercayai Yesus sebagai konselor hidup mereka. Saudaraku, Yesus memberi perintah
kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan." Mereka tidak tahu yang sedang berdiri di tepi danau itu, yang sedang memerintah dan mengarahkan mereka untuk menebarkan jala di sebelah kanan perahu adalah Yesus. Mereka memang tidak tahu. Hanya mereka mau melakukan apa yang disuruh olehnya, dan akhirnya mereka ikut karena sepanjang malam mereka tidak mendapat seekor pun, dan lebih baik mengikut saja arahan orang yang menyuruh mereka menebar jala di sebelah kanan. Saudaraku, mereka terus menebar jala mereka di sebelah kanan, dan waktu mereka menarik jala tersebut, saudaraku, maka suatu jumlah tangkapan yang sangat banyak, dan dikira ataupun mereka hitung jumlahnya 153. Saudaraku, itu suatu perkara yang sangat-sangat luar biasa, mengejutkan mereka, karena sepanjang malam mereka tidak mendapat seekor pun, dan bila diarah oleh seorang yang sedang berdiri di tepi danau tersebut, mereka patuh dan mereka menangkap suatu jumlah yang sangat banyak, 153. Itu merupakan suatu jumlah yang banyak, saudaraku. Dan hal ini sangat penting. Dengan kepakaran siapapun tidak akan mendapat tangkapan yang demikian. Tetapi atas arahan pribadi yang sedang memerhati Petrus dan murid-murid yang lain, mengetahui bahwa mereka memerlukan tangkapan ikan. Memerlukan ikan untuk keperluan harian mereka, untuk lauk pauk mereka. Dan bila mereka menangkap ikan yang banyak itu, lalu terbuka minda hati, mata si Yohanes yang dikasih oleh Tuhan. Dia berkata, "Itu Tuhan." Di dalam ayat 7 mengatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Saudaraku, ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudaraku, itu merupakan suatu perkara yang sangat indah. Sewaktu mereka mendapat tangkapan yang sangat banyak ini, lalu Yohanes sangat peka dan mengerti bahwa tidak ada perkara yang boleh terjadi sedemikian rupa tanpa campur tangan Tuhan, tanpa mukjizat yang besar, tanpa kuasa menyertainya. Dan dia tahu bahwa yang sedang berdiri di tepi danau itu adalah Tuhan, guru mereka. Mukjizat yang Yesus lakukan melalui penangkapan mengubah perasaan mereka, mengubah hati mereka, sehingga mereka mulai memberi tumpuan sepenuhnya kepada pribadi yang namanya Yesus, yang Yohanes sebut Tuhan mereka. Amin, saudaraku. Dan bila kita melihat perkara ini, saudaraku, ini sangat menarik. Sangat menarik. Selain Yesus mau membuktikan bahwa dia benar-benar bangkit, walaupun saya menyebut tadi, ini penampakannya yang ketiga kali kepada mereka, karena 2 kali penampakan sebelum ini. Dan dia mau memberi suatu kepastian kepada mereka bahwa dia benar-benar bangkit. Dan dia mau memulihkan hati mereka dan mengembalikan mereka kepada panggilan untuk menjadi penjala manusia. Yesus mau supaya mereka ingat tujuan tersebut dan benar-benar menangkap dan memegang kuat erat terhadap panggilan Tuhan yang telah memanggil mereka untuk mengikut Dia sebelum ini. Dan peristiwa mukjizat ini telah membuat mereka lebih meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Amin, saudaraku. Dan kita dapat melihat Yesus mengajak mereka makan, dan Dia sendiri makan, dan itu membuktikan bahwa benar-benar Yesuslah yang berada di depan mereka sekarang. Hal ini luar biasa, saudaraku. Hal ini sangat penting bagi saudara dan saya sebagai umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kita akan melalui pergumulan yang sama seperti Petrus dan beberapa murid yang lain. Saudaraku, apapun pergumulanmu pada hari ini,
Apapun yang sedang engkau lalui, apapun emosi-emosi yang bercelaru dalam mindamu, apapun pertanyaan-pertanyaan yang sedang engkau tanyakan, soalkan, sama ada pertanyaan kepada dirimu sendiri, ataupun engkau soal kepada Tuhan, Dia memahami, Dia mengerti. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau bergumul sendiri, dan Dia datang untuk membantu engkau. Saudaraku, tanpa kehadiran Tuhan bersama dengan Petrus mereka akan terus di dalam kekecewaan, keputusasaan. Tapi kehadiran Yesus telah membuat mukjizat penangkapan ikan yang sangat banyak, memberkati hidup mereka pada hari tersebut, membuat mereka benar-benar kembali melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Hari ini Tuhan juga sebagai sang konselor yang tahu persis apapun yang sedang engkau lalui. Mungkin kau kekurangan makanan, kekurangan uang, mungkin kau tidak mempunyai pekerjaan, mungkin kau berpikir tentang apa yang akan engkau hadapi, lalui pada hari esok, minggu depan, bulan depan, dan segalanya merunsingkan pikiranmu. Percayalah, seperti mana Yesus datang sendiri untuk bertemu dengan Petrus mereka, maka Dia datang hari ini dalam kehidupanmu sebagai konselor yang mau membimbing engkau, memulih engkau, dan Dia mau memberkati engkau seperti mana Dia memberkati Petrus mereka dalam penangkapan ikan, dan ikan menjadi sumber makanan mereka. Saudaraku, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dialah konselor teragung yang pernah ada, yang pernah membimbing Anda, yang pernah Anda alami, yang pernah Anda ketahui. Dan hari ini Anda perlu mempercayai Dia sebagai konselor yang memahami seluruh keberadaan hidupmu, dan tidak ada yang tersembunyi, dan Dia mampu untuk mengangkat semangatmu kembali untuk kembali kepada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu adalah dimanapun engkau ditempatkan oleh Tuhan, engkau punya tujuan. Tuhan punya tujuan dalam kehidupanmu, menjadi saksi, menjadi berkat, bahkan menjadi penjala manusia. Dan itu merupakan hal yang Tuhan mau, supaya Anda fokus kepada pribadinya sebagai sang konselor. Berseru kepadanya pada hari ini. Ceritakan apa pergumulan hidupmu. Dia memahami, dan Dia memang datang, dan Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia akan menyatakan sesuatu perkara yang engkau harus lakukan, supaya Anda dapat melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupanmu. Dia adalah konselor teragung yang mengerti, memahami, mengetahui, dan siap untuk menolong engkau, membimbing engkau, menuntun engkau, dan memberikan engkau semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Dan kita dapat melihat seterusnya dalam ayat 15 hingga ayat 25, menjelaskan tentang Yesus pemberi amanat. Dan bila kita melihat sesudah mereka sarapan di tepi danau Tiberias tersebut, kata firman Tuhan dalam ayat 15, maka Yesus mulai memberi tumpuan kepada Petrus sebagai ketua mereka. Dan juga selain dia memberi tumpuan kepada Petrus, dia mengajukan pertanyaan kepada Petrus secara pribadi supaya didengar oleh murid-murid yang lain. Karena semua mereka adalah murid Yesus, tetapi yang selalu menonjol sepanjang murid-murid mengikuti Yesus adalah Petrus. Dan kita tahu tindakan Petrus terjun dari perahu juga adalah tindakan dan karakter yang masih menguasai hidupnya. Dan kita tahu Yesus benar-benar memberi perhatian dan fokus kepadanya, dan mau bertanya secara pribadi kepada Petrus sendiri. Apakah pertanyaan yang Yesus ajukan? Pertanyaan Yesus adalah di dalam ayat 15 itu mengatakan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Saudaraku, itu pertanyaan Yesus. Dan sudah pastinya Petrus tidak menjangka bahwa Yesus bertanya kepadanya di tepi danau Tiberias itu. Tetapi itu adalah hal yang Yesus sendiri tahu bahwa perlu ditanya kepada Petrus. Kenapa? Sebab Petrus pernah menyangkal dia. Dan mengapa Yesus berkata, lebih daripada mereka ini?
apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Ini pertanyaan Yesus yang pertama. Lebih daripada mereka ini. Mengapa Yesus memberi penekanan lebih daripada mereka ini? Apakah engkau mengasihi saya lebih daripada mereka ini? Maksudnya, kasih mereka ini kurang daripada kasihmu kepada saya. Itu maksud Yesus. Dan sudah pastinya bahwa pertanyaan ini untuk menyadarkan Petrus bahwa Petrus pernah berkata, Tuhan, saya akan mengikut engkau. Biarpun ditangkap, biarpun mati bersama dengan engkau, saya tidak akan menyangkal engkau. Kalaupun murid-murid yang lain ini akan menyangkal engkau, saya tidak akan pernah menyangkal engkau. Itu perkataan Petrus sewaktu Yesus belum ditangkap. Hampir ditangkap, mau ditangkap, dan dia menyangkal Yesus. Dan itu sebabnya pertanyaan Yesus ini lebih memberi arah dan juga fokus kepada apa yang berlaku waktu penyangkalan Petrus, dan dia mau mengembalikan supaya Petrus memberi pengakuan kepada murid-murid yang lain. Pengakuan terbuka. Dan Yesus berkata, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dan Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Dan pertanyaan Yesus yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dia tidak menyebut lagi lebih daripada mereka ini, tapi pertanyaannya adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawaban yang sama Petrus kata, benar Tuhan, engkau mengetahui bahwa aku mengasihi engkau. Dan pertanyaan Yesus yang ketiga adalah, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang kedua. Dan firman Tuhan berkata, maka sedihlah hati Petrus. Dan dia menjawab, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Saudaraku, ini merupakan perkara yang membuat Petrus sadar akan kesilapannya, dan pengakuannya pada sekarang ini adalah suatu pengakuan atas kesadaran bahwa dia tidak perlu lagi menyangkal Tuhan, dan dia harus mempercayai Tuhan sepenuhnya dan segenap hatinya dan selama-lamanya. Itu adalah pengakuan, pertobatan, kesadaran yang sungguh-sungguh yang mau kembali kepada Tuhan. Dan juga pengakuannya adalah suatu pengakuan berani dan pengakuan yang memulihkan hatinya, memulihkan hidupnya. Dan dari pengakuan itu, Yesus benar-benar tahu bahwa memang Petrus mengasihi dia. Tapi tujuan Yesus bertanya itu supaya memulihkan dia dari segala perasaan bersalahnya, dari segala rasa tertuduhnya, sebab dia yang menyangkal Yesus. Tapi bila pertanyaan ini telah membuat Petrus kembali kepada suatu pemulihan untuk melihat pribadi Yesus itu adalah pribadi di mana harus sungguh-sungguh dekat dan mengasihi Yesus dengan segenap hati. Amin. Dan Yesus memulihkan Petrus seketika itu. Bahkan muridnya juga dipulihkan oleh Tuhan melalui perbualan tersebut, melalui pertanian tersebut, melalui mukjizat yang telah dilakukan, melalui penangkapan ikan yang sangat banyak, bahwa Tuhan telah membuktikan kemuliaannya dan kebesarannya, dan juga perhatiannya dan pertolongannya kepada mereka. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa kasih Petrus jangan hanya dari kehendak saja, namun juga dari hati, dan kasih yang timbul baik dari maksud maupun dari hubungan pribadinya dengan Tuhan. Itu yang Yesus mau, yaitu suatu hubungan pribadi yang sangat dekat, pengenalan yang sesungguhnya, sehingga tidak akan membuat kita murtad, membuat dia murtad, ataupun membuat dia menyangkal semula. Tapi itulah keputusan yang terbaik, karena kasih itu timbul dari hatinya sendiri tentang pentingnya hubungan dengan Tuhannya, yaitu Yesus yang menampakkan diri, yang ada di depannya dan melakukan mukjizat. Dan hal itu memberi kekuatan kepada Petrus dan murid-murid yang lain. Dan pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus ini juga merupakan hal yang penting dan pertanyaan yang sangat penting untuk semua orang percaya. Karena ini merupakan pertanyaan yang sangat penting, dan pertanyaan ini diajukan kepada Anda dan kepada saya.
apakah engkau sungguh-sungguh mengasihi Yesus? Di dalam keadaan pandemik, dalam keadaan yang sangat sukar ini, apakah engkau tetap mengasihi Tuhan Yesus sebagai Tuhan pribadimu? Saudaraku, sewaktu Petrus sudah dipulihkan oleh Tuhan sendiri sebagai sang konselor, dan kini Yesus memberi amanat kepadanya, memberi kepercayaan kepadanya dengan berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudaraku, ini merupakan suatu kepercayaan yang sangat besar yang Tuhan berikan kepada Petrus, bukan saja kepada Petrus, tetapi kepada murid yang lain, bukan saja kepada murid yang lain, tetapi kepada semua orang-orang percaya. Kita diberi tanggung jawab untuk benar-benar menjadi gembala, menjadi pembimbing, menjadi orang yang menjaga orang-orang yang bakal percaya kepada Tuhan, bakal menerima Tuhan, yang sudah menerima Tuhan, dibimbing di dalam kehidupan rohani mereka. Tugas ini adalah untuk Anda dan saya. Saudaraku, bila Yesus memberi suatu amanat, "Gembalakanlah domba-dombaku," dan Yesus juga meminta supaya Petrus mengikut dia, berarti itu merupakan suatu perkara yang perlu dibuat oleh Petrus, bukan untuk melihat apa yang akan berlaku kepada orang-orang lain, bukan melihat berfokus kepada orang lain, tapi fokus kepada Yesus yang memanggil, yang memberi amanat, Yesus yang meminta supaya mengikut dia. Berarti kepala gereja adalah Yesus. Kita sebagai anggota tubuh, dan kita harus patuh kepada kepala gereja. Dan itu yang Tuhan mau, mengikut dia. Meminta Petrus supaya mengikut dia. Kenapa, saudaraku? Sebab Yesus memandang kasih sebagai syarat dasar dari semua pelayanan Kristen. Petrus disoal tadi, apakah dia mengasihi? Dan dia mengatakan dia memang mengasihi. Dan syarat untuk pelayanan kekristenan, pelayanan rohani adalah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah dasar pelayanan. Karena di dalam Korintus mengatakan, kalau tanpa kasih, maka sia-sia yang kita buat. Berbagai karunia yang kita ada, tetapi tanpa kasih tidak ada artinya. Berarti kasih kepada Tuhan itu adalah hal yang paling penting untuk mengikuti dia di dalam perjalanan hidup kita, di dalam pelayanan kita, di dalam tugas yang Tuhan telah amanatkan kepada kita. Dan kasih kita sekarang ini sejauh mana? Sekali lagi, pertanyaan saya, sejauh mana kasihmu kepada Yesus? Karena Yesus sungguh mengasihi engkau, dan dia adalah pembimbing hidupmu, konselor hidupmu, dan dia mempercayakan tugas kepadamu, dan dia mau benar-benar engkau mengikut langkah perjalanan yang pernah Yesus lalui, dan engkau tetap berjalan di dalam jalur jalannya rancangan Tuhan bagi kehidupanmu. Amin. Dan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita belajar pada pagi hari ini, jelas menyatakan tentang Yesus sebagai sang konselor yang membimbing, yang mau memulih, bahkan dia mau datang untuk menolong engkau dan mengangkat engkau dari semua keadaan-keadaan yang membuat engkau kecewa, berputus asa, merasa down. Tetapi bila Tuhan datang, hadir di dalam situasi hidupmu, maka engkau dikuatkan semula untuk melihat panggilan Tuhan. Dan apakah Anda masih berada di dalam jalur panggilan Tuhan? Berada di dalam keadaan semangat yang masih berkobar-kobar, yang Yesus mau supaya Anda tahu panggilan Tuhan kepada Anda adalah menjadi penjala manusia. Itu adalah perkara yang paling utama yang Tuhan amanatkan kepada Petrus dan murid-murid, kepada semua orang percaya, menjadi penjala manusia. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu, dan Engkau adalah konselor kami yang teragung dan pemberi amanat kepada kami. Engkau hadir dalam situasi murid-Mu, yaitu Petrus dan murid-murid yang lain. Engkau menampakkan diri-Mu selepas kebangkitan-Mu dari kematian. Dan Engkau hadir di dalam situasi yang berat yang dilalui oleh Petrus dan murid-murid-Mu.
Dan Engkau memberikan mereka suatu harapan baru, memulihkan semangat mereka yang patah. Walaupun mereka tidak menangkap ikan sepanjang malam, tapi atas arahan dan perintah-Mu, maka mereka melaksanakan perintah-Mu, yaitu menebarkan jala di sebelah kanan. Dan terbukti atas arahan-Mu itu, atas perintah-Mu itu, mukjizat terjadi. Tuhan Yesus, hari ini kami memerlukan mukjizat di dalam kehidupan kami. Setiap anak-anak Tuhan yang ada, apapun keadaan yang sedang kami lalui, yang sangat berat seperti Petrus mereka, kami tahu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau malah selalu hadir tepat waktu-Mu untuk mendekati kami, untuk berbicara kepada kami, dan Engkau dapat melakukan mukjizat. Dan suatu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kami yang Engkau nyatakan kepada Petrus adalah, apakah kami masih mengasihi Engkau dengan hati yang sungguh-sungguh? Dan kami perlu menyatakan kasih kami kepada Engkau dengan menaati kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kami renung siang dan malam. Dan kami akan dapat mengetahui apa perintah-Mu kepada kami, sehingga kami dapat melakukannya. Tuhan Yesus, ajar kami untuk lebih patuh kepada perintah-Mu, supaya kami menjadi orang yang dapat menjadi gembala-gembala yang baik kepada kawan-kawan kami, kepada jiran tetangga kami, kepada orang yang sama pekerjaan dengan kami, di company kami masing-masing, dimanapun kami ditempatkan oleh Tuhan, supaya kami tahu peranan kami dan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Atas kepercayaan itulah Engkau telah beri kami suatu tugas yang sangat besar, supaya dapat menjangkau sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi-Mu, dan mereka akan diselamatkan di dalam nama-Mu. Percaya kepadamu, dan hal ini yang kami mau ya Tuhan. Dan biarlah akhirnya kami benar-benar mengasihi Engkau seumur hidup kami, sampai akhir hidup kami tidak akan menyimpang ke kiri kanan, tetapi tetap mempercayai Engkau. Dengan itu Bapa, dengan itu Yesus, saya mohon supaya seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak kecil, remaja yang sudah berkeluarga, dapat mengalami Engkau selama-lamanya. Dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, malah Engkau siap untuk menolong kami, mendampingi kami, dan berbicara kepada kami. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu dan pengenalan akan Engkau telah membuat kami lebih mengerti, mengenal, dan tidak akan melepaskan pegangan dan kepercayaan kami kepada-Mu, tetapi berpegang sepenuhnya sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus